Orang kalau suka sama aku, ya tahu identitas aku, background aku, latar belakang aku, kayak gitu Kak. Jadi untuk mengasih taunya bagaimana nih? Ceritanya, aku cowok ya kan? Gimana cara Kenalan biar gitu. Kalau di chatting, kalau chattingan di dating app atau apa biasanya kan di dating app ada. gimana? Ya udah pasti bilang kalau aku ini transformer gitu. Apa alasannya? Kan sekarang udah banyak juga operasi kan? Kamu belum memutuskan untuk operasi itu? Nah di situ kebingungan aku sendiri ya, masih pergolakan batin juga karena aku mikirnya ada niat untuk kembali lagi. Tapi dimulai dari mananya? Karena aku mikirnya aku ini perempuan, jiwa aku perempuan yang ada di dalam diri aku, di tubuh aku ini perempuan. Iya. Apa sih persyaratan untuk yang seperti kamu nih kalau mau umroh? Karena kan beda sendiri nih, harus ngurus apanya gitu. Aku dapat informasi terakhir dari biro umrohnya, travel agentnya. Jangan merekomendasikan ke travel agent manapun orang yang kayak kamu untuk umroh. Jadi kalau mama sendiri di dalam hatinya mama tuh pernah nggak ngomong sama JJ tuh, yang mama pengen tuh seperti ini loh gitu, maksudnya pernah nggak bicara dari hati ke hati gitu? Ya itu tadi balik lagi, mama cuma pengen aku balik lagi sesuai kodrat tadi Kak. Aku sampai umrohin mama pun itu belum jadi pencapaian mama, maksudnya belum jadi kebanggaan mama punya anak aku, bilang gitu kan. Jadi pacarnya cowok apa cewek nih? Cowok. Aku jalan sama cowok siapa nih biar mama tahu, biar mama kenal aja. Dan mama menilai, mah aku bawa pulang calon mantu mama nih, nilai ya orangnya baik nggak gitu. Stres berteman ya Dek ya gitu. Cowok aku dibilang gitu, berteman ya Dek ya, nggak apa-apa kalau berteman gitu. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no. Oke, di Diare kali ini Ray kedatangan tamu yang cantik sekali, yang lagi diundang di podcast, lagi jadi pemberitaan. Namanya Jessica. Hai Jessica, apa kabar? Kak Ray. Cantik Alhamdulillah banget, baik. Masya Masya Allah. Allahu Akbar, Kabiro. Serius, cantik banget. Ini kalau cowok-cowok, kalau nggak tahu kamu transgender, itu pasti akan ketipu. Ketipu ya. Ketipu, bener nggak sih? Ada yang pernah ketipu nggak? Atau Sering sih, sering? tapi emang aku nggak menutupi identitas aku, jadi nggak masalah. Nah, itu yang aku suka. Ini apa namanya? Jujur gitu ya. Maksudnya kan kadang-kadang ada ya, adalah beberapa teman kita yang kayak gitu juga. Pada saat dia dating, dia nggak bilang gitu sama si cowoknya, pada akhirnya setelah melakukan itu gitu ya, setelah melakukan hubungan itu baru dia bilang, dan akhirnya ditinggal pergi cowoknya. Iya, Kayak gitu kayak kan gitu banyak lebih sakit. Iya benar-benar. Aku mau nanya sama kamu, hal apa sih yang mendasari kamu tuh kayak harus jujur di awal? Padahal kan bisa aja loh, kalau kamu jujur belum juga deket kamu udah ditinggalin. Bener nggak? Tapi kamu tetap memilih jujur gitu. Kenapa? Ya itu balik lagi tadi yang aku omongin kan, lebih sakit hati kalau dia nggak tahu kalau kita identitas kita sebenarnya ya. Karena aku pernah punya pengalaman satu dan kapok banget. Abis itu setelah itu ya udah, orang kalau suka sama aku ya tahu identitas aku, background aku, latar belakang aku, kayak gitu Kak. Jadi untuk mengasih taunya bagaimana nih? Ceritanya, aku cowok ya kan? Gimana cara Kenalan biar gitu. Kalau di chatting, kalau chattingan di dating app atau apa biasanya kan di dating app ada. gimana? Ya udah pasti bilang kalau aku ini transformer gitu. Transformer apa maksudnya gitu. Oh, jadi bilangnya transformer gitu ya? Transformer, robot kan, Iya, transformasi iya, gitu, iya, transformer. iya. Dia pasti penasaran kan, ngelanjutin chat, biar ngelanjutin chat lagi, biar penasaran gitu. Terus? Ya udah akhirnya jujur aja, ngalir gitu jujur. Tapi Oh, iya, banyak yang menerima. bukan banyak yang menerima, banyak yang nggak percaya. Iya kan, banyak yang nggak percaya loh, termasuk Banyak aku yang loh nggak percaya iya. loh. Apalagi yang udah sampai video call lah, sampai teleponan gitu. Banyak yang nggak percaya karena nggak mungkin suara kamu cewek gitu. Tapi kamu bisa ini suara asli kamu masih ada? Emang ini suara asli. Oke, suara asli. Iya. Nah aku apa namanya ngeliat di podcast lain kalau pas kenalan apa Jessica gitu ya. Iya. Coba gimana? Jessica. Oh iya. Oh gitu. Jadi ini tuh
sorry ya, aku nanya di beneran karena nggak tahu ya. Suara itu tuh dilatih gitu ya untuk bisa jadi kayak gini, yang bener-bener kayak cewek atau gimana? Aku Dijaga malah, gitu ya tuh. enggak, bukan dijaga. Aku malah lagi punya suara yang ngebas tadi itu Mm-mm. 2 tahun belakangan ini kayaknya. Oh, jadi Karena- kamu dari kecil udah ngomongnya Iya, udah begini. ngomongnya udah kayak gini dari dulu. Enggak dilatih. Kalau dibuat-buat tuh kayak yang Hai Karen, Iya, kayak gitu kan. iya, Ya, iya, kayak iya, dicepit iya. banget kayak gitu. Ini suara asli. Sorry ya, kan kadang-kadang suka ada apa namanya jakun Jakun gitu ya, ya. Nah ini kamu berarti Nggak itu. jakunnya operasi gitu ya? Enggak dioperasi. Emang karena suaranya mungkin kecil jadi jakunnya nggak kebentuk mungkin ya kayak. Oh jadi nggak ada jakunnya? Maksudnya Ada jakunnya jakun nggak tapi nongol? nggak terlalu nongol. Ada tapi nggak yang gede gitu. Oh gitu. Berarti kelebihan dong untuk kamu ya, maksudnya Iya. nggak perlu operasi lagi, perlu operasi, betul. kayak gitu. Ini apa aja nih yang dioperasi nih? Bagian mana aja nih? Dari awal aku operasi ya kayak. Dari awal aku operasi Pasti. bagian dada. Dada. Di Habis mana itu, operasinya? Dada di Thailand, Di Thailand. Di daerah? di Bangkok. Oh bang, di kotanya ya? Di kotanya. Di kotanya. Berapa duit tuh operasi itu? Itu dulu 2019 berapa tahun yang lalu ya? Itu masih nggak sampai 30 dulu. Oh termasuk terjangkau ya? Tuh, Oke. 2019. Berarti operasi pertama itu. Operasi selanjutnya Operasi selanjutnya hidung. hidung Habis di hidung. Thailand juga. Hidung di Thailand. Berapa duit tuh? Hidung kena berapa ya kemarin? 37 gitu, sekitar 37 juta. 37 juta. Kalau dirupiahin. Berarti kamu pakai implan ya? Pakai implan mix tulang rawan telinga. Oke, Jadi jadi dilapisin. campur gitu ya. Nah, next operasi apa lagi? Habis itu jidat, habis ke jidat kelopak mata, habis itu bibir. Jidat, kelopak mata, bibir. Bagian bokong Bokong nggak? nggak dioperasi? Nggak. Oke. Oh ya, disclaimer dulu ini apa namanya? Ini tayangan untuk 18 plus ya. Untuk konsumsi dewasa gitu. Terus sorry aku tanya juga. Berarti bagian itu belum dioperasi. Aku nggak gen sama sekali. Oke. Jadi nggak ada niatan juga. untuk Jadi itu. kalau misalnya belum operasi kita menyebutnya apa nih? Transgender itu untuk yang udah operasi atau yang belum? Transgender itu berarti dia transisi gendernya yang udah dirubah. Ya. Kalau Kalau misalnya transwoman tuh yang kayak aku kayak gini. Jadi dia transisi tapi penampilannya seperti wanita. jadi kamu trans woman gitu ya? transwoman atau transpuan biasanya. Oke. Apa alasannya, kan sekarang udah banyak juga operasi kan? Kamu belum memutuskan untuk operasi itu? Karena nggak ada keinginan juga, dan yang utama ya, mama tuh bilang sama aku, boleh kamu ngejalanin kayak gini asal jangan sampai potong. Oke, jadi satu pesan mama juga dan kamu juga nggak pengen gitu ya. Berarti ada kemungkinan untuk kembali lagi ke asal? Pasti. Pasti. Kamu pastikan itu. Pasti. Kapan? Kapannya belum tahu ya Kak ya, karena aku mikirnya gini, kalau aku udah tua nanti mau cari apa lagi kalau nggak kita istirahat, ya kan, masa tua istirahat, nikmatin masa tua. Nggak mungkin aku di masa tua, aku insya Allah kalau panjang umur ya, umur panjang, nggak mungkin aku tetap masih kayak gini. Berarti kamu mau menikah? Kalau untuk itu masih kejauhan pikiran aku untuk ke situ. Yang penting aku Pembagian orang tua dulu ya. bagian orang tua, balik lagi ke kodratnya. Kalau untuk menikah sih belum terpikir. Nah, yang menarik adalah kenapa kita juga tertarik dengar cerita kamu, karena di berita itu kan ya trans woman gitu kan pergi umroh gitu kan, dia menggunakan perlengkapan cowok di tanah suci gitu kan. Terus ada apa sih kayak pengen balik lagi ke apa namanya ke Balik ke kodrat, kodratnya. balik ke kodrat asal kayak gitu. Tapi sekarang kamu belum 100% berarti ya, masih menjalani yang seperti ini. Masih seperti ini. Maksudnya kayak nggak segampang kayak misal pencopet gitu ya. Pencopet kok kadang kan ada yang komen, Kak kapan balik nih, katanya di podcast udah bilang mau balik gitu. Pada nagih netizen kan, pada nagihin gitu. Aku belum tahu. Jadi mikirnya tuh aku yang penting ada niat dulu Kak untuk kembali. Karena dulu tuh aku mikirnya ya udah let it flow aja, jalan aja, karena aku nyaman kayak gini, mau jadinya apa nanti ke depan aku nggak tahu. Tapi setelah pulang umroh tuh alhamdulillah dapat hidayah, kayak mikir masa tua aku nanti kayak gimana ya, terus meninggalnya aku nanti kayak gimana ya. Aku nggak mau meninggal dalam keadaan
masih seperti ini. Iya, tapi gitu. kan kita nggak pernah tahu. Iya makanya After umur. ini, ya kan, umur seseorang kan kita nggak pernah tahu. Besok pun kita juga umurnya panjang atau enggak kita Iya, nggak tahu. makanya itu aku setiap doa tuh selalu minta hidayah dipercepat, maksudnya dimantepin hatinya bener-bener untuk keselamatan orang tua lagi Kak, buat di masalah akhirat buat Ya. orang tua kan, karena tanggungan orang tua juga. Iya benar. Jadi kan kalau hidayah itu artinya, aku pernah belajar juga ya, kayak hidayah itu kayak bukan datang dari sendirinya, tapi hidayah itu dicari, dipelajari, Dijemput, dan kita berikhtiar gitu, maksudnya mencari si hidayah itu sampai di mana sih batasnya. Nah, ikhtiar kamu udah sampai mana nih untuk kayak menjadi, pengen kan kamu bilang pengen balik lagi, nanti pasti akan balik lagi di akhir hayat kamu nantinya ingin kembali ke kodrat asal seperti itu. Nah di situ kebingungan aku sendiri ya Kak, masih pergolakan batin juga, karena aku mikirnya ada niat untuk kembali lagi. Tapi dimulai dari mananya? Karena aku mikirnya aku ini perempuan, jiwa aku perempuan, yang ada di dalam diri aku, di tubuh aku ini perempuan. Iya. Harus dimulai dari mana? Masih ada pergolakan batin di situ. Jadi bingungnya tuh di situ. Aku pengen tapi itu susah dari hati tuh, kayak tadi aku bilang kayak pencopet itu kalau orang bilang kan, Kak berubah dong, hidayah itu dijemput gini-gini. Kalau pencopet ibaratnya kita bilangin kamu jangan nyopet, kamu kerja bener, ini aja, itu masih bisa. Tapi kalau jiwa, batin, hati gitu kan nggak ada yang tahu. Kalau kalian nggak merasakan, kalian dari netizen yang komentar itu nggak merasakan sendiri, nggak merasakan langsung, itu benar-benar pergolakan hebat dalam batin aku. Artinya kan kalau memang bener-bener 1000% gitu ya, kamu memang memiliki jiwa wanita, merubah gitu ya, kayak merubah nama, merubah segalanya. Tapi kan ini masih ada kesempatan gitu ya, masih ada kesempatan ya. Mudah-mudahan bisa kesampaiannya apa yang kamu inginkan. Nah, yang menarik adalah waktu umroh itu kan makanya pakai pakaian cowok, ternyata kan memang kamu belum berubah gitu kan. Apa sih persyaratan untuk yang seperti kamu nih kalau mau umroh? Karena kan beda sendiri nih, harus ngurus apanya gitu. Aku dapat informasi terakhir dari biro umrohnya, travel agentnya. Jangan merekomendasikan ke travel agent manapun orang yang kayak kamu untuk umroh. Karena kamu tahu sendiri kan, baru pertama kali kami bawa kamu dan ujiannya itu benar-benar. Tapi kan bukan berarti nggak boleh ya, berarti boleh Bukan kan? berarti nggak boleh. Maksudnya tuh ya benerin penampilan, benerin hati dulu. Kayak gitu Kak. Gitu. Jadi aku di sini mau menyampaikan juga, jangan dulu deh kalau belum benar-benar dari hati mantep banget untuk berubah. Gitu. Jadi ibadah tuh jangan untuk dipermainkan. Iya. Tapi kayak kemarin kamu melakukan itu prosedurnya apa tuh? Kayak harus jadi kamu ikut jamaah, kan ada jamaah cewek cowok gitu ya. Berarti kamu ikut jamaah cowok tuh? Iya, prosedurnya semua mulai dari penampilan, semua ibadah, semuanya ikut cowok. Berarti kamu pakai pakaian ihram gitu Pakai ya? ihram ya. Terus pada saat nggak pakai pakaian ihram, kamu pakai apa? Pakai jubah panjang itu, jubah koko, baju gamis. Baju koko, baju gamis gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya lagi sholat, jadi kamu pakai ini juga ya, pakai sarung Iya, gitu ya? pakai peci, Pakai pakai baju peci, gamis itu, pakai sarung. baju koko. Oh. Berpenampilan selayaknya laki-laki biasa. Jadi kan muka aku feminim banget ya kayak. Jadi aku tutupin ketutup. Kalau siang itu pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai sorban tuh sampai nutupin alis ini, karena alis kan kelihatan banget ya, sampai nutupin alis ini. Itu benar-benar ketutup semua. Oke, di postingan IG setelah umroh JJ bilang depresi katanya. Di postingan itu kamu bilang nggak takut gila, tapi lebih takut tewas di tangan sendiri. Dulu pikiran nggak seberisik sekarang, maksudnya gimana tuh? Itu dihajar habis-habisan pulang umroh tuh, kayak netizen tuh kayak ngejar banget, kayak kok nggak ada tobat-tobatnya, nggak ada perubahannya, nggak ada. Malah dibully. Iya, kayak dibully. Jadi kayak dibully ujian banget di situ. Tapi udah ikhlas nerima aja, ini mungkin teguran dari Allah gitu mikirnya. Jadi di situ tuh kayak pikiran tuh berisik, muter di situ terus, muter di situ terus, gitu ya. kayak terngiang-ngiang. Kayak gitu Kak. Jadi kayak sakit hati sendiri karena nggak pernah dan nggak terbiasa juga di itu. Apalagi ke orang tua nunjunya. Iya. Tapi kamu kalau kamu sendiri pribadinya lebih kayak kependiam gitu ya?
atau Introvert sebenarnya. introvert gitu ya. Karena kan kebanyakan, nggak semua ya. Artinya kan kalau yang trans itu kan suka teriak-teriak gitu Iya. kan atau apa. Tapi kamu kayaknya lebih kalem, lebih apa nih, memang karakter kamu seperti itu atau memang kamu suntik hormon sering gitu, sering Enggak, emang suntik? kayak gini kayaknya, nurun mama. Oh, nurun mama. Mama emang pendiam juga. Oke. Kamu bergaulnya kan biasa sesama trans juga? Kayak berteman, bergaul gitu? Nah, aku tuh sadar aku beda di kecil itu karena aku sadarnya kok sering main sama perempuan ya, gitu. Aku sadar di situ. Tapi udah dewasanya aku mainnya sama cowok-cowok, banyak main sama cowok karena main sama cowok tuh kayak ngerasa dilindungi gitu. Mainnya malah kebanyakan sama cowok. Nah, yang after kamu operasi segala macam, kamu bergaulnya sama cewek atau sama trans juga, sesama trans juga? Sesama trans ada tapi nggak banyak ya. Oke. Karena aku udah dengar juga dari beberapa podcast lah ya bahwa itu apa namanya, feeling gitu ya, maksudnya perasaan kamu menjadi cewek itu memang dari kamu SD gitu ya. Iya. Dari kamu SD. Dari kecil. Terus apa namanya, papa nggak inilah, maksudnya ngasih kamu karena kamu punya kakak yang meninggal. Iya. Seperti itu. Nah, ya di sini juga kebetulan datang sepupu kamu ya. Iya. Nah, kita boleh nih tanya-tanya bagaimana tanggapannya dari sepupunya, boleh kita undang? Boleh. Oke, silakan. Oke, kita sekarang udah ada Josen, sepupu ya berarti ya? Iya. Sepupu dari Jessica. Sepupu, berarti cukup dekat ya hubungannya ya? Nggak begitu dekat sih sebenarnya. Gak begitu dekat? Karena dia di Jakarta, akunya di Solo. Oke, jadi kamu udah tahu dari dulu, dari dia kecil gitu? Maksudnya dari kamu kecil udah tahu memang JJ itu seperti ini? Tuh gede sih ketemunya. Oh, tuh ketemunya pas udah gede, terus melihat perbedaan. Iya. Kamu nanya atau enggak? Enggak. Jadi kamu diemin aja? Oh. Masa sih? Kan saudara kadang-kadang suka, Kaget aja sih dia. Oh, lebih cantik gitu. oh ya pas ketemu lebih cantik gitu. Kamu nggak ada kayak nanya sama saudara lain misalnya, kayak ini JJ kok gini ya gitu, kayak nggak ada penasaran gitu? Kalau kan sering di Jakarta kan Kak, kalau ngeliat orang-orang kayak JJ kan udah terbiasa, jadi kayak ini anak udah berubah gitu. Jadi berarti kamu sebagai keluarga sepupu nerima gitu ya, lebih nerima apa namanya, jalannya JJ seperti ini gitu. Tapi kamu bangga nggak punya apa namanya, saudara gitu, transwoman yang menurut aku cukup cantik ya gitu kan, istilahnya berhasil lah gitu kan? Iya. Bagaimana perasaannya? Bangga sih bisa membahagiakan keluarga, orang tua. Oke, jadi JJ ini berarti tulang punggung keluarga ya? Iya. Karena mama kan mama, terus nggak punya adik. Ada adik. Oh, adik berapa? Adik satu. Oh, adik satu. Jadi selama ini memang apa, diharapkan sama keluarga untuk, kalau mama sendiri nggak sempet undang mamanya ya. Kalau mama sendiri kan aku sempet lihat di podcast dia nangis kayak gitu ya. Jadi kalau mama sendiri di dalam hatinya mama tuh pernah nggak ngomong sama JJ tuh, yang mama pengen tuh seperti ini loh gitu, maksudnya pernah nggak bicara dari hati ke hati gitu? Ya itu tadi balik lagi, mama cuma pengen aku balik lagi sesuai kodrat tadi Kak. Balik lagi. Jadi mama cuma itu doang Mama doanya tuh mama? lagi nunggu titik jenuhnya aku sampai mana. Hmm, Sambil doain. iya. Berarti kamu tipikal yang penurut ya, nurut apa kata mama? Berarti kamu ingin kembali hanya karena disuruh mama atau memang kamu sendiri pengen? Iya, karena orang tua. Karena orang tua. Berarti kalau mama nggak minta kamu nggak akan balik? Enggak. Karena mikir juga ya kayak azab apa nanti buat orang tua aku kalau aku masih tetap kayak gini, tetap mikirnya di situ juga. Di situ, jadi karena kan sayangnya anak mau- tanggungannya orang tua kan. Apapun dosa anak semuanya ditanggung orang tua. Apapun anak, kebaikan anak dapatnya juga ke orang tua, dosanya anak juga yang nanggung orang tua juga. Kalau adik kamu sendiri gimana ngelihat kamu? Adik aku sih awalnya berontak. Adik kamu cewek cowok? Cowok. Awalnya berontak, sempet nggak ditanya dong? Atau berantem? Marah dia tahu aku kayak gini. Gimana marahnya? Kamu Marahnya- bilangnya gimana?
setelah tahu aku transisi kayak gini dikatain dari dulu bisanya nyusahin orang tua doang, nggak pernah bikin seneng orang tua, nggak bisa ngebanggain orang tua. Mau jadi apa? Dulu mama utang-utang uang buat utang-utang duit buat kamu kuliah, kamu putus kuliah demi pengen jadi trans kayak gini, gitu. Itu yang Oh, jadi kayak kemarahan adik kamu. Terus kamu mencoba menjelaskan atau? Enggak, itu telepon, chat gitu, nggak aku ituin. Tapi mindset aku, pikiran aku, ya udah, aku harus ngebuktiin, harus bener-bener bisa jadi orang, bisa ngebanggain orang tua, ngebahagiain orang tua, bisa membuat masa tuanya orang tua tuh nggak kerja lagi, bisa di rumah nikmatin hasil aja, hasil aku, hasil kerja. Kan kamu bilang kamu tuh kayak jiwa kamu tuh memang ada di badan yang salah lah gitu ya. Artinya dari kecil kamu merasa menjadi wanita gitu kan. Pernah nggak kamu ngerasa marah sama Allah? Kenapa aku dikasih gender kayak gini sedangkan aku dikasih jiwa kayak gini yang bertentangan dengan gender aku gitu? Enggak sih, nggak marah sih Kak. Lebih ke nyalahin diri sendiri. Nyalahin diri sendiri. Artinya kamu tahu apa yang kamu lakukan, berarti kan Aku sadar keluar. aku berbeda, tapi aku nggak menepis semua itu. Maksudnya kayak dulu aku waktu kecil tuh aku sadar aku berbeda, tapi kenapa aku masih terus ngelanjutin kalau aku tuh salah dan aku berbeda. Aku tahu aku lagi di posisi salah, tapi kenapa aku biarin sampai aku akhirnya terlanjur kayak gini. Jadi terlanjur. Gitu aku masih kepikirannya sampai sekarang, salahnya di aku. Bukan salah lingkungan, bukan salah pertemanan, circle pertemanan, bukan salah lingkungan keluarga juga. Salahnya di aku. Aku tahu dan aku sadar aku salah, tapi aku masih ngelanjut. Pada saat kamu umroh, gitu ya, pada saat kamu umroh apa yang kamu rasakan? Kamu lihat Ka'bah, lihat maksudnya ibadah kan di situ ya. Apa yang terbersit di perasaan kamu? Salah semua dosa. Pasti keinget semua dosa. Jadi di sana kebanyakan nangis, kayak memang matanya bengkak-bengkak terus selama di tanah suci. Itu kayak ngerasa, kok bisa orang yang di mata manusia aku tuh udah hancur banget di mata manusia lah ya. Tapi Allah sampai undang aku ke sini tuh ada tujuan apa, yang banyak aku bertanya di situ. Ada tujuan apa dari semua ini gitu. Oke. Ini aku langsung tanya aja ya. Maaf banget, kan banyak nih, nggak semua sih, transgender nggak semua, tapi ada beberapa yang dia mencari uangnya tuh dari open BO seperti itu, pakai aplikasi chatting seperti itu kan, artinya untuk mencari pasangan kayak gitu-gitu. Kamu melakukan itu nggak? Enggak. Terus jadi kamu sama ini kayak penghasilannya dari mana? Dulu aku ikut agensi model. Agensi model. Awal-awal aku transisi itu aku join agensi model karena mama kasih aku akses untuk seperti ini tuh. Mama bilang, jangan rendahkan harga diri kamu, jangan pernah mencuri, jangan nyentuh narkoba. Jadi di situ aku mikir, oh ya, aku harus cari uang benar. Agensi model sampai sekarang masih kegiatan modeling? Udah nggak. Jadi sekarang kegiatannya kan ngisi-ngisi podcast. Selain itu, kamu ininya apa? Influencer. Influencer dari apa, konten gitu ya, dari endorse. endorse. Gitu. Kamu punya channel YouTube? Punya, tapi vakum udah lama. Oke. Nah, kalau dari Josen sendiri, kamu kan udah ngeliat sepupunya seperti ini. Harapan kamu ke Jessica seperti apa sih? Dia kan mau berubah kan, karena biar orang tuh nggak ngehujat dia, biar kamu tuh janjinya mau berubah, tapi jangan detik itu juga kan. Semua orang kan butuh proses. Senyamannya hatinya dia aja kan. Dulu kan dia suka pakai heels, sekarang kan dia kan udah agak beda, udah beli sneakers gitu. Terus ya udah, terus biar dia ngejalani pelan-pelan. Oke, jadi kamu mendukung perubahan, maksudnya mendukung niat dia untuk berubah ke ini, kamu mendukung sepenuhnya? Mendukung. Oke, jadi kalau dari kamu sendiri pengennya seperti dulu? Iya, sesuai kodrat. Sesuai kodrat, gitu. Tapi kamu suka sebel gak ada komenan-komenan netizen yang ngebully Jessica? Iya pasti, namanya saudara sendiri kan sebel kan, karena semua manusia kan nggak ada yang sempurna. Betul. Komenan terpedas apa sih yang pernah dilontarkan
netizen? Ke aku Iya. nggak ada yang terpedes sih, kalau aku udah kebal, tapi kalau nujunya itu ke orang tua gitu udah kelemahan iya. aku di situ. Iya benar-benar, jangan sampai ya menghina orang tua, karena kan itu pasti lebih menyakitkan gitu. Tapi kalau seputar kamu ya udah bodo amat Udah lah bodo gitu ya. amat, nggak peduli. Kamu punya pacar? Cowok pasangan Iya. nggak, Kenapa? bikin susah Kak, bikin ribet. Bikin susah, bikin ribet. Karena aku mikirnya tuh kayak gini tuh jadi badut-badutan aja buat apa, cari duit. Kalau ada pun pasangan hayu, nggak ada pun aku nggak pernah nyari. Nggak pernah nyari. Tapi kalau misalnya ada yang mau jadi pacar kamu? Oke, kalau cocok. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan lah ya. Emang tipe kamu seperti apa? Yang baik pastinya ya. Baik kan general. Dalam apa nih? Dalam apa? Dalam fisik Bebas atau dalam aja, apa? bebas aja. Kalau dalam fisik sih yang tingginya lebih dari aku. Yang Kamu tingginya bersih. berapa? Aku 164. Oh 164. Terus? Yang bersih. Yang bersih. Yang baik pasti ya. Nah, pada mandi loh semua. Ini berapa hari nggak mandi nih. Yang bersih, terus? Ya perhatian. Sayang ke aku harus sayang ke keluarga juga. Tujuannya juga buat apa sih? Iya benar-benar. Yang kaya. Harus Dong ya kan. Karena perawatan mahal ya. mahal. Oke. Kamu download aplikasi dating nggak? Dulu iya, Sekarang? sekarang udah enggak. Kenapa? Nggak tahu kenapa, kayak udah bosan aja gitu, karena mikirnya fokus karir aja, fokus cari duit. Oke. Jadi pacarnya cowok apa cewek nih? Cowok. Oh, pacarnya cowok. Karena kan mengidentifikasi diri aku kan sebagai perempuan Iya, saat ini ya iya, kayak. bener-bener. Berarti dalam kata lain gitu ya, yang ada dalam diri kamu sama keinginan mama kamu bertentangan, betul tidak? Nah, siapa yang akan menang pada akhirnya? Maksudnya siapa yang akan kamu pilih gitu? Apakah kamu akan menuruti diri kamu? Apakah rasa sayang kamu terhadap mama kamu lebih daripada sayang kepada diri sendiri? Pada akhirnya kamu akan balik? Atau kamu mengikuti perasaan kamu yang sesungguhnya dan mengabaikan keinginan mama? Itu yang saat ini belum bisa aku jawab. Dari tekanan netizen juga kan, itu pertanyaan kayak gitu kan dari tekanan netizen juga kemarin. Itu yang belum bisa aku jawab, dan mungkin waktu yang akan menjawab nanti. Karena saat ini aku masih ngerasa diri aku tuh perempuan Kak, nyamannya di sini. Tapi seenggaknya tuh aku ada niatan untuk balik lagi ke kodrat aku. Masih 50-50 lah ya. 50-50. Jadi belum tahu nih arahnya Iya. mau kemana ya gitu kan. Masih 50. Nah terus kamu kan berarti suntik hormon terus kan? Iya. Seminggu berapa kali? Sebulan sekali sih. Sebulan sekarang suntik sekali. hormon, iya. Suntik konsumsi. Kalau ini juga. konsumsi setiap hari. Konsumsi setiap hari, suntik Yang sebulan diminum, sekali. Suntik sebulan sekali. Nah, kalau misalnya kamu lagi pengen, terus nggak ada cowok, itu gimana? Nggak ada pacar, itu gimana? Aku selama hormon ini jadi nafsu untuk berhubungan kayak gitu tuh udah turun. Karena mungkin efek hormonnya juga sendiri ya kayak. Oh ya, itu ngaruh ya? Ngaruh banget. Untuk Jadi berhubungan sebulan sendiri. misalnya bisa merasa berapa kali? Nggak ada cowok pun aku bisa nahan. Nggak harus. Jadi aku ada cowok pun ya. Ada cowok pun gitu, cowoknya nggak minta juga nggak akan. Jadi aku nggak yang gila-gila. Apa sih yang terpenting dalam hidup kamu? Orang tua. Orang tua, bukan diri kamu. Apa yang bisa disampaikan untuk mama kamu nih? Maksudnya intinya kan kamu selama ini sekarang kan belum bisa nih mengabulkan keinginan orang tua. Agar orang tua kamu bisa mengerti apa yang bisa kamu sampaikan. Berkali-kali aku sampaikan ke mama, maaf belum bisa jadi sesuai apa harapan mama papa. Tapi aku berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha untuk mewujudkan yang selalu didoakan mama papa setiap hari. Oke, amin amin. Nah, kalau di ibadah umroh kemarin kan biasanya orang berdoa, apa aja yang kamu minta di sana?
Minta dipanjangin umur aja Kak, dikasih Panjang kesempatan umur. buat transformasi lagi jadi sesuai kodrat, balik lagi sebelum ajal tadi. Itu yang selalu aku ulang-ulang setiap hari, minta dipanjangin umur aja. Yang terpenting itu. Iya, iya, iya. Kamu umur berapa sekarang? 26. 26. Oke. Berarti masih muda lah ya. Masih panjang perjalanan. Kalau karir sendiri, kamu sekarang kan sekarang udah viral nih ya kan? Artinya kesempatan untuk berkarya gitu bisa, apakah nanti udah ada tawaran film belum, atau misalnya kamu mau bikin mungkin nyanyi gitu kan, mau fokus di bidang entertainment selain modeling? Ada kemarin tawaran buat casting, suruh kirim video introduction juga. Itu film, mau buat film dokumenter tentang transpuan juga. Oh gitu, jadi udah proses casting belum? Belum aku iyain, masih bingung. Kenapa? Kan peluangnya bagus, kesempatannya. Belum tahu akunya mentalnya udah siap belum. Aku ngukur kemampuan aku Kak, jadi kayak aku udah mampu belum ya, kayak belum terjawab. Tapi kan bayarannya lumayan kan? Nggak tahu kalau bayaran, baru penawaran aja. Baru penawaran. Judulnya apa tuh? Belum tahu. Oh, jadi nggak disebutkan nggak judulnya. disebutkan. Kamu jadi pemeran utama? Baru di casting katanya iya. Baru mau di casting, kalau mau kirim aja video introduction tentang diri kamu gitu. Oke, berarti kan kesempatan bagus loh. Harusnya. Kalau cerita sama mama kamu dapet tawaran gitu. Cerita. Kata mama apa? Nanti aja deh. Aku bilangnya nanti aja deh Ma, ini ada yang nawarin kayak gini. Ya udah terserah, ikutin kata hati kamu aja Mama gitu. Oke, berarti mama cukup inilah ya, cukup legowo ya. Lebih kayak terserah kamu. Mungkin nggak suatu hari mama akan mengalah dengan keinginannya mama? Ya udahlah, kamu jadi diri kamu sendiri. Enggak kan, karena keinginan mama kuat banget untuk aku berubah. Jadi Tapi kan mama kan manusia kan hatinya goyah, bisa ya. gampang goyah gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Kalau itu terjadi berarti kamu akan lanjut ya? Enggak juga. Tetap lagi ke prinsip aku tadi, balik lagi kalau aku udah misal umur aku panjang tadi ya kayak udah umur mau ngapain, tetap pada tekad aku. Tapi kalau untuk berhubungan kayak yang harus nikah sama cewek kayak gitu, aku belum bisa. Tapi niat aku, tekad aku buat balik lagi sesuai kodrat itu udah bener-bener aku rencanakan di umur berapa tahun lagi setelah ini. Oke, berarti punya target ya untuk kira-kira di umur berapa? Iya. Kamu harus. Itu masih rahasia aku. Aku aja sama mama bilang kapan itu Mas? Mama bilang gitu kan. Belum tahu. Mama manggilnya Mas. Iya, Mas. Mas masih apa? nama Mas Bagas, masih Mas nama Bagas. asli ya. Aslinya Bagas apa? Bagas Rahmat ya. Bagas Rahmatia. Oke. Jadi mama nanya kapan itu Mas? Kapan iya. Aku udah planning mah, udah ada niatan. Aku nggak mau bilang sama mama, masih rahasia. Takutnya nggak sesuai ekspektasi aku. Yang penting aku ada niatan aja dulu, aku bilang gitu. Takutnya udah tiba waktunya mama nagih, kecewa nanti. Aku bilang gitu. Terus kan banyak tuh kayak trans gitu kan pada nikah sama bule gitu kan. Akhirnya dia tinggal di luar negeri kayak gitu. Kamu nggak tertarik? Enggak. Karena aku dari dulu mikirnya tuh gini Kak, aku lebih bahagia cari uang sendiri, hasilku sendiri buat keluarga. Nggak mengharapkan uang dari lelaki dan hidup dari lelaki gitu. Tapi pas kamu sama lelaki yang berkumpul dengan laki merasa dilindungi, berarti kan kamu punya sense kewanitaan kesitu, ya. Artinya kan berarti butuh seseorang untuk perlindungan seperti itu. Itu gimana? Saat ini sih hidupku masih merasa baik-baik saja. Hancur mungkin kalau nggak ada orang tua. Karena perlindungan aku saat ini ya orang tua. Aku sebelumnya aku 1 tahun ya Kak single. Dulu sebelumnya ada pasangan pacaran gitu ya sama cowok. Itu tuh kayak ya udah baliknya lagi kemana, posisi galau, putus sama pasangan, baliknya ke orang tua lagi, yang nyembuhin juga orang tua. Aku healingnya tuh sama orang tua. Jadi kayak ya udah seneng-seneng, happy sama orang tua, abis itu lupa. Oh berarti aku dari situ aku jadi pelajaran. Aku nggak perlu cowok, aku cukup butuh orang tua dan keluarga. Berarti deket banget ya sama mama kamu Deket ya? banget. Karena mama kamu sendiri gitu ya? Jadi apa-apa cerita masalah pasangan pun, mah aku lagi kayak gini mah, putus karena ini mah, ini kayak gitu semuanya cerita.
kalau keluarga di luar keluarga inti kayak ada gak yang nggak menerima, membenci, kayak mengucilkan, kayak nggak menganggap kamu keluarga lagi gitu? Ada gak dari keluarga besar atau saudara-saudaranya papa atau mama? Ada terus Udah kayak nggak dianggap. kayak pernah kumpul keluarga gitu. Kalau kayak kan kayak misalnya lebaran gitu ya, kumpul keluarga besar. Itu cara mereka nggak nganggap kamu tuh kayak gimana? Nggak diajak ngobrol? Kayak nggak kenal aja. Kayak nggak kenal aja gitu. Walaupun satu Misal berpapasan sepapasan gitu kayak nggak lihat. gitu. Jadi nggak dianggap. Oh, terus kamu reaksinya? Ya udah sih, aku nggak ngerugiin dia juga. Aku juga nggak bisa memaksa. Hai, gini harus. Dia harus ngerespon aku juga. Yang penting aku nggak ada jahat sama dia. Ya udah. Oke. Setelah sekarang nih kamu kan udah dikenal orang, terus ada di mana di podcast orang kan, berarti keluarga besar kamu pada lihat gitu ya. Berarti kamu udah dikenal. Ada reaksi, ada perubahan dari yang tadinya mungkin nggak nanya kamu, akhirnya jadi nanya gitu? Nggak, belum. Jadi baik, nggak ada perubahan juga? Nggak ada. By the way, aku sorry nih nanya ya, tadi kamu manggil Josen sis, itu gimana ya maksudnya? Dipanggil Bercandaan sis? kita aja, sister gitu. Oh gitu. Dia panggil aku juga mas kayak gitu. Jadi balik-balikan. Oh gitu, sister gitu ya. Oh dia mas gitu, kebalik-balikan. Jadi bolak-balikan gitu. Terus kalau pas di video kamu umroh kan nangis tuh, sedih banget. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Yang pas nangis itu pas meluk mama sih, kayak maaf gitu, minta maaf ya mah, belum sesuai apa yang mama harapin. Ekspektasi mama sebesar itu tapi aku belum bisa mewujudkan. Aku sampai umrohin mama pun itu belum jadi pencapaian mama, maksudnya belum jadi kebanggaan mama punya anak aku, bilang gitu kan. Karena mama bisa bangga sama aku kalau aku bisa sesuai apa yang mama harapin. Ibarat mau dikasih apapun di dunia ini, aku genggam dunia ini, aku kasih buat mama nggak bangga sama aku kalau aku masih kayak gini. Berarti kebahagiaan mama itu supaya kamu balik aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu dengan kamu seperti ini, terus kamu misalnya bisa sukses, bisa beliin mama rumah atau bisa menaikkan hidup mama gitu ya, derajat mama sehingga bisa hidup nyaman, apakah mama juga bisa bahagianya bisa terwakilkan dengan itu nggak? Enggak, mama dari dulu hidupnya mama itu susah Kak. Jadi mama tuh nggak pernah silau sama uang berapapun, harta seberapapun mama nggak pernah silau. Jadi mama tuh cuma pengen anak-anaknya sehat, anak-anaknya sesuai sama jalannya kayak gitu. Makanya orang tuh ada yang komen ya kayak netizen banyak banget. Orang tuanya kalau nggak dikasih harta, nggak dikasih duit, mana mau nerima anaknya kayak gitu. Itu tuh mama bener-bener, Mas ini tega banget ya bilang kayak gini gitu. Apa perjuangan seorang ibu itu diukur dari materi gitu kata mama. Apa semuanya cuma diukur dari materi aja gitu. Kamu saat umroh merasa pertentangan batin nggak? Aku nih kan cewek, terus menghadap Allah sebagai cowok gitu, kayak merasa ngebohongin Tuhan nggak gitu? Kan lo kayak gini, terus lo berpakaian kayak gini, artinya ada kayak gimana ya, kayak rasa kok gue kayak gini gitu untuk menghadap pencipta gue gitu. Ada nggak perasaan gitu? Enggak, kecuali aku ibadahnya pakai mukena kayak gitu, baru aku bisa berpikir seperti itu ya. Karena aku balik ke Tuhan, aku ibadah ke Allah juga sesuai dengan kodrat ya. Meskipun aku kesehariannya ya emang melenceng kayak gini. Atau Josen pernah tahu pacarnya JJ? Atau pernah dikenalin nggak? Gak pernah. Gak pernah, aku di Solo terus Kak, dia di Jakarta. Oh, jadi kalau misalnya punya pacar paling dikenalinnya sama mama? Mama? Sama mama. Terus mama komennya gimana? Ya udah, dasar cuma ngeceng-cengin doang. Stres kayak gitu. Ma ini calon suamiku gitu. Aku bercanda-bercandaannya gitu. Calon suamiku, calon mantu mama, calon anak mantu mama. Stres, berteman ya Dek ya gitu. Cowok aku dibilang gitu, berteman ya Dek ya, nggak apa-apa kalau berteman gitu. Iya tante, bilang gitu. Jadi kamu sebenarnya tuh secara tidak langsung tuh kamu tetap pendekatan dengan mama gitu ya, supaya
mama tuh bisa nerima suatu saat nanti gitu ya. Artinya Enggak gitu, tujuannya gitu enggak juga? gitu. Jadi masih bisa dalam pantauan gitu loh Kak. Oh. Masih bisa dalam pantauan aku jalan sama cowok siapa nih biar mama tahu, biar mama kenal aja. Dan mama menilai mah aku bawa pulang calon mantu mama nih, nilai ya orangnya baik nggak kayak gitu. Gitu aja. Enggak buat tujuan yang terlalu jauh itu tadi, enggak sejauh itu. Berarti kan waktu umroh ya, kamu kan tertutup gitu ya. Nah itu pakai pakaian apa waktu umroh? Pakai ihram, Yang selain ihram? baju Koko gamis, ya? gamis itu yang terusan panjang. Oh iya iya. Tapi kan artinya menutupi yang menonjol itu gimana caranya? Karena kan Pakai korset. pakai korset. Pakai korset double. Pakai korset yang kenceng gitu ya biar Kenceng banget. Jadi rata. So aku jalannya aku giniin. Jadi agak ininya bungkuk gitu ya? ketutupan, iya. Oke. Ini ada kayak apa ya? Batik atau apa nih? Boleh nggak kita karena kan ini bener-bener kita tuh Hanibani ya nggak percaya gitu loh kalau dia tuh cowok gitu aslinya, tapi Oke. saking cantiknya coba kita ini ya kita Boleh. tes gitu. Tes. Ini pakai peci dulu aja ya. Iya, kita baca dulu. Wih. Ganteng mendadak ganteng. Ini langsung dipakai gitu? Iya, double aja. Double aja ya. Itu berarti kalau double gini. Double. Double aja ya. Langsung masuk ini ya. Nah, Sudah? coba lihat kamera. Ini gimana pas Gini aja. pas umroh begini ya? Gini aja. Oh. Jadi kayak agak nunduk gitu. Iya. Enggak pakai suara cowok, suara gini aja aku dulu. Enggak pakai suara cowok. Oke, suara cowok. Enggak mau. Oh, nggak mau. Oke gitu ya. Tapi masih kelihatan cewek ah. Ya makanya Askarnya nggak percaya karena mukanya feminim meskipun pakai peci, pakai baju ihram, ditutupin segimanapun aku mau jalan dicowok-cowokin juga tetap aja mukanya feminim nggak bisa dibohongin. Ya, berarti artinya kalau belum itu ya aku mulai agak 18 plus ya. Apa namanya? Kalau belum dirubah kan kalau misalnya cewek pakai baju ketat gitu ya kayak misalnya pakai baju renang itu gimana tuh? Aku baju renang ketutup Kak. Baju renang ketutup. Jadi nggak pernah pakai bikini-bikinian. Oke. Jadi kayak untuk menyembunyikan yang nonjol itu gimana? Disembunyiin aja. Sepinter Aku mungkin. gak paham soalnya Aku mau jawab soal itu terlalu sensitif. soalnya kan karena kita kan gini mikir kalau misalnya pakai yang ketat kan pasti harusnya kan kelihatan ya kalau misalnya cowok kan. Gimana cara apa ya mensiasatinya gitu supaya kelihatan kayak cewek, kalau cewek kan datar gitu kan. Ada teknik sendiri deh. Oh, ada tekniknya. Tekniknya rahasia ya. Rahasia. Dan itu diketahui sama semua trans lah ya gitu. Artinya berbagi Pasti, informasi ya, iya. lu begini gitu ya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Katanya ya kalau orang suntik hormon, kayak adalah temen aku juga yang suntik hormon tuh emosinya nggak stabil. Iya. Emosinya nggak stabil. Nah, kalau orang after suntik atau belum suntik yang emosinya nggak stabil? After suntik. After suntik berapa lama Kalau menangani? sekarang sih aku udah bisa ngontrol. Udah bisa ngontrol. Kayak misalnya kan kalau habis suntik misalnya cuma seminggu, habis itu reda gitu. Berapa hari tuh kira-kira Nggak tentu sih. gejolaknya itu? Nggak tentu. Kadang abis suntik, kadang selang 3 hari, 4 hari gitu. Udah normal lagi. Oke, sekarang posisinya udah belum suntik hormon lagi? Aku 3 hari lalu baru suntik. Oh, hormon. 3 hari lalu. Berarti termasuk stabil loh, karena kan ini Emang sekarang udah bisa ngontrol. Kalau 2 tahun lalu mungkin itu ekstrimnya. Jadi ini tinggal aku maintain Kak. Dulu aku suntik hormon itu seminggu sekali. Ini tinggal sebulan sekarang sekali. sebulan sekali. Jadi nggak terlalu yang over banget. Dulu kan over, jadi susah buat ngontrol emosinya. sekali suntik hormon berapa duit sih? Macam-macam banyak itu. Ratusan banyak ribu? jenisnya masih ratusan Ribu. Oke, berarti di dokter gitu ya bilangnya. Kalau itu bilangnya apa? Mau suntik hormon? Kita beli itu hormonnya, obat hormonnya di Thailand. Oke. Panggil aja jasa suntik hormonnya. Oh gitu. Jadi suntik hormon gitu ya. Kirain
ada gitu, mau suntik hormon, kan aku bingung ya suntik hormon laki atau, tapi suntik hormon laki pun ada ya? Kan ini hormon perempuan. Kurang tahu kalau itu. Oh. Kak, aku lepas ini nggak Oh apa-apa? iya oke. Rambutnya takut lepek. Oh iya. Nanti nggak cantik lagi. Heeh. Gitu. Itu rambut asli, nggak di Extension. Oh extension. Extension. Kemarin pas pas umroh kan dilepas extensionnya, Oh iya ya. dilepas terus diakalin buat biar pecinya ketutupan, biar ketutupan peci misalnya rambutnya. Kamu sendiri pengen nggak punya keturunan, punya anak gitu? Pengen, tapi nggak tahu caranya gimana. Menikah. Caranya dari mana Oh, nggak iya. tahu. Iya. Zaman Mulai dari sekarang kan mana? ada tuh yang jadi dia kayak kalau di luar negeri ya, aku nggak tahu di sini ya. Kalau di luar negeri tuh kalau di luar negeri tuh katanya ada yang kayak pinjem rahim, sewa rahim gitu ya. Tapi kalau di sini aku nggak tahu aturannya seperti apa, belum pernah ada sih. Tapi yang di luar negeri ada yang seperti itu. Makanya dia menjadi warga negara sana dan menikah sama orang sana, akhirnya dia punya anak gitu. Kayak gitu. Akhirnya ya anak mereka berdua gitu. Kamu ada kepikiran kayak gitu? Nggak cari tahu juga soal informasi itu. Hmm. Masih kejauhan kalau mikirnya ke situ. Rencana kamu dalam waktu dekat apa nih? Kan kalau jangka panjang membahagiakan mama, tapi konkretnya apa? Mau Pengen bikin apa? buat bisnis aja sih, Kak. Pengen buat bisnis. Bisnis Apapun apa itu. tuh? Kayak aku niatnya pengen buat butik, kayak pengen bisnis skincare kayak gitu. Yang lebih ke cewek-cewekan lah ya. Mm-mm. Oh iya, ini aku ada skincare. Nanti kamu pakai ya. Makasih ya. Boleh. Dari Josen mungkin ada mau ngomong apa gitu, cerita, atau kamu pernah kayak punya cerita lucu, pengalaman sama dia, atau baru-baru ini ketemunya? Baru akhir-akhir ini. Baru akhir-akhir ini gitu. Maksudnya dekatnya akhir-akhir ini. JJ tuh- Biasanya keep contact doang. Oke, kontak dulu. JJ tuh orangnya seperti apa sih kalau kamu? Akhir-akhir ini Menurut kamu kamu? menilai aku kayak gimana nih? Baik, terus Heeh. cengengesan dia anaknya. Cengengesannya gimana Nah, tuh? terus suka bercandain gitu. Gimana bercandanya? Ya misal tadi manggil sis, aku manggil dia Mas Bagas. Oh iya, jadi kebolak-balik ya. Cengengesan dibolak-balikin. Oh gitu. Orangnya pelit nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Suka marah-marah nggak? Kalau kita yang salah pasti suka Marah, dimarahin, dikasih iya. tahu. Marahnya gimana? Kalau semua aku salah, kamu tuh harusnya ke jalan yang gini biar benar, gitu-gitu dikasih tahu. Lebih tepatnya dinasihatin. Oh itu mah bukan marah-marah berarti kan, nasehatin biasa gitu. Pernah nggak ngelihat dia nangis atau dia kenapa? Gitu? Pernah nggak? Pernah. Nangis kenapa? Waktu podcast Oh waktu podcast, iya waktu podcast ya nangis. Tapi di luar itu belum pernah. belum. Jadi kamu sekarang tinggal sama JJ atau gimana? Kan katanya tadi beda kota. Sekarang kamu JJ tinggal di sini berarti ya? Oke, berarti akan menetap di Jakarta gitu ya? Nggak menetap, bolak-balik sih. Oh Nggak ada bolak-balik. kerjaan Kalau mama di Jakarta. Solo. Karena banyak kerjaan juga banyak kerjaannya di Solo. Aku ada kontrak brand-brand besar itu di Solo. Oh terbalik ya, bukan di Jakarta ya? Bukan, karena emang rezekinya di Solo, di Jawa. Oh kalau misalnya banyak tawaran di Jakarta, kamu berarti bisa pindah ke Jakarta dong? Mungkin bisa. Mungkin ya, karena selama ini masih ada kerjaannya di Solo. Berarti Iya. kamu asli Solo ya? Tangerang, lahir di Tangerang, Kak. Aku SD pindah ke Solonya. Karena Pindah ke Boyolali karena keluarga papa di Solo semua sampai sekarang. sampai sekarang. Aku pernah dengar cerita kakak kamu meninggal karena apa itu? Karena mama sakit ada toksoplasma. Itu kayak virus gitu Mm-mm. yang nyerang kandungannya. Oke, kalau yang kakak satu lagi? Kakak yang kedua ya. Kedua itu meninggal dalam kandungan. Jadi 1 minggu di dalam kandungan itu udah meninggal. Oh, jadi kamu satu doang ya, sama adik gitu ya? Iya. Oh, ya Jadi 2 udah nggak ada, yang 2 masih hidup. 4 sebenarnya anaknya mama. Oke. Kalau dari tadi kan cerita soal mama nih, kalau papa gimana nih? Pertama kali kamu ngelihat ngelihat kamu seperti ini, kalau papa tanggapannya seperti apa? Ya udah sih papa. Berarti kamu lebih ngedengerin apa yang dikatakan mama?
Karena papa nggak banyak ngomong kak. Nggak banyak komplain gitu ya. Malah Gitu besar sih. nggak? Papa Enggak, waktu itu? tapi tetap ngebilangin sih, tetap ngebilangin, dilawan kalau bisa, dilawan, jangan ikutin hawa nafsu kamu, tetap ngebilangin dua-duanya mau papa, Tetap nggak yang nasehatin abis itu ya. ngelepas aja. Pada saat kamu mau operasi, kamu izin sama mama? Izin, Bilangnya gimana? ya udah bilang aja, mah aku mau operasi, pelan-pelan tapi bilanginnya, kayak ngerayu dulu, ngebujuk mama dulu. Terus kata mama? Akhirnya ya udah terserah kamu, kalau tapi harus dilepas kalau kamu emang benar-benar. Dari dulu mama tuh gitu, kalau operasi tuh nambah, jangan ngurangin apa yang ada dalam tubuh kamu. Jadi bisa kalau nambah nambah, kan bisa dikeluarin lagi gitu ya. Terus pas abis operasi, kan kamu operasi di luar negeri ya. Pas pulang kan berubah dong. Nah itu gimana kamu masuk ke rumahnya? Diantar jemput itu di bandara sama orang tua. Oh, jadi udah memang udah siap ya mama. Ngedenger ngelihat kamu kayak gitu. Terus komen mama gimana pas ngelihat kamu? Biasa aja sih, nggak komen. Nggak komen. Jadi kayak netral aja mukanya. Oh, Mungkin ya ngerasa sedih juga mungkin ya. Lalu mama pernah bilang nggak, kamu cantik atau Nggak pernah. nggak pernah ya, nggak pernah bilang kayak gitu ya. Oke, yang terakhir deh pokoknya harapannya kalau dari aku ya, kalau memang yang terbaiknya kan artinya kan sesuai dengan apa yang kita digariskan ya dari awalnya lahir sebagai cowok. Cuma kan aku tidak pernah merasakan apa yang seperti kamu gitu, perasaan kamu kita nggak pernah bisa nggak pernah bisa tahu gitu kan, karena kan itu spesial sekali, maksudnya hanya orang-orang tertentu yang dikasih perasaan seperti itu gitu ya. Tapi harapan ya pasti kebaikannya untuk bisa kembali, apalagi karena kan kamu belum melakukan operasi ya gitu. Apa yang bisa kamu sampaikan sama netizen yang pro dan kontra? Yang pro terima kasih banget, terima kasih banyak banget kayak yang doain setelah di podcast gitu, banyak yang doain baik. Ada juga yang menuntut, kayak menekan banget, ayo dong berubah, ayo dong gini. Kalian nggak akan paham apa yang aku rasain, apa yang ada dalam diri aku, kalian nggak akan paham, dan kalian pasti punya keturunan, semoga banget, aku harap semoga nggak ngerasain apa yang aku dan orang tua aku rasain. Oke, gitu. Jadi intinya tidak bisa dijelaskan kalau tidak bisa mengalami seperti kamu gitu ya. Dan aku juga disclaimer dulu, artinya kita tidak mendukung hal yang seperti itu ya. Artinya bahwa ini tuh tidak untuk dicontoh, tidak untuk dicontoh, karena ini tuh apa yang disebutkan di sini untuk menjadi pelajaran bagaimana teman-teman netizen atau Hani Bani di sini bisa lebih kayak memperhatikan anaknya dari kecil gitu ya. Artinya kan itu kan efek mulai dari kecil, artinya biar bisa mendidik, mendampingi sehingga bisa sesuai dengan jalurnya seperti itu. Thank you banget Jessica dan Josen waktunya ya. Pokoknya sukses deh buat kamu, karirnya segala macam. Pokoknya yang terbaik buat kamu. Salam buat mama. Pokoknya happy. Yang paling penting adalah bersyukur dan happy. Oke, Hani Bani, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Di hari kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. Bye bye.